always do it on my own, so I gotta get through it. And penampilan Manchester United di masa pramusim 2022 cukup mengesankan. 3 kemenangan berhasil diraih. Meski hasil terbaru tim Setan Merah dipaksa bermain imbang 2-2 oleh Aston Villa, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Sebelum ditahan imbang Aston Villa, tren positif dilakoni Manchester United. Di bawah naungan Erik ten Hag, Manchester United berhasil menggasak Liverpool 4-0, Melbourne Victory 4-1, Crystal Palace 3-1. Namun secara umum, Manchester United tengah mengawali era baru bersama Erik ten Hag. Skuad Setan Merah sudah menjalani latihan bersama sebelumnya. Mayoritas pemain Manchester United tampil apik, termasuk Anthony Martial dan Jadon Sancho. Tapi ada juga pemain yang performanya kurang mengesankan dan bisa jadi bakal ditendang Erik ten Hag dari tim utama. Siapa saja mereka? Yuk simak daftarnya berikut ini. Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka cuma jadi pemain pengganti saat melawan Liverpool. Saat masuk tugasnya tak terlalu berat karena The Reds lebih sering menyerang dari sisi kanan. Namun hal ini tak dimanfaatkan oleh Wan-Bissaka dengan baik. Ia tak mengambil inisiatif untuk menyerang sisi kiri Liverpool. Saat melawan Melbourne Victory, ia tak dimainkan. Ten Hag baru menurunkannya lagi saat melawan Crystal Palace, juga sebagai pemain pengganti. Saat itu ia juga tak banyak berkontribusi, apalagi setelah ia digeser ke tengah untuk menggantikan Will Fish yang di kartu merah. Anthony Elanga tampil sebagai pemain pengganti melawan Liverpool. Namun Anthony Elanga tampil tanpa memberikan efek berarti bagi Manchester United saat dipercaya main di sayap kiri. Ia kemudian jadi starter saat melawan Melbourne Victory. Namun penampilannya kurang oke sehingga ia sering diteriaki oleh Erik ten Hag. Ia memang mencetak assist tapi jelas assist itu diberikan secara tidak sengaja. Ia kemudian tampil sebagai cameo di laga lawan Crystal Palace. Namun lagi, kontribusinya tak terlihat. McTominay tampil solid saat melawan Liverpool. Scott McTominay bisa menjaga areanya dengan kekuatan fisiknya. Kemudian penampilannya sedikit menurun saat melawan Melbourne Victory. Ia memang mencetak gol tapi berasal dari pantulan akibat mengenai rekannya sendiri. Saat melawan Crystal Palace, penampilannya makin menurun. Ia akhirnya ditarik keluar usai babak pertama dan digantikan Donny van de Beek. Amad Diallo dimainkan sebagai pemain pengganti di laga lawan Liverpool. Penampilannya biasa saja tapi sempat ikut andil atas terciptanya gol Facundo Pellistri. Diallo main lagi sebagai pemain pengganti saat melawan Melbourne Victory. Kali ini menggantikan Anthony Elanga. Namun ia kontribusinya minim saja. Ia kemudian main sebagai pemain pengganti lagi saat Manchester United main melawan Crystal Palace. Ia menggantikan Jadon Sancho. Olah bolanya memang oke, tapi gagal memaksimalkan peluang yang terbuka di pertahanan lawan. Alex Telles dimainkan sebagai pemain pengganti saat melawan Liverpool. Namun Alex Telles tampaknya digeser lebih ke tengah oleh Erik ten Hag. Tampaknya ia ingin mencari pemain yang bisa membantu Manchester United melakukan build-up serangan dari bawah. Tapi ia tampak grogi dan membuat 2 error di awal-awal masuk lapangan. Telles kemudian dimainkan sebagai pengganti lagi saat melawan Melbourne Victory. Penampilannya agak membaik, tapi tentu saja karena level sang lawan jauh di bawah United. Telles sekali lagi masuk sebagai pemain pengganti saat Manchester United berduel lawan Crystal Palace. Ia mengisi pos Victor Lindelof. Ia dikalahkan oleh Joel Watt dalam duel udara. Hal ini membuat MU kebobolan 1 gol.